Bismillah. Baik, jadi melanjutkan video sebelumnya tentang proses instalasi Visual Studio Code. Jadi kita akan membahas sedikit tentang persiapan sebelum kita mulai menulis program pada Visual Studio Code. Ya, jadi kalau kita sudah menginstal Visual Studio Code, tentunya kita sudah bisa membuka eh, programnya, Visual Studio Code-nya, dan kita sudah bisa mulai beraktivitas, yaitu menulis kode program. Nah, akan tetapi ada baiknya sebelum kita mulai masuk ke aktivitas menulis kode program, kita melakukan beberapa persiapan yang bisa menunjang aktivitas kita dalam menulis kode program nantinya. Apa saja yang perlu atau yang bisa kita siapkan? Berikut ini ada beberapa dari saya. Nah, yang pertama adalah kita menyiapkan software tambahan yaitu Git. Ya, Git dia adalah software untuk aktivitas version control system. Ya, jadi dengan adanya Git itu nanti kita bisa mengelola source code kita, ya. Jadi kita bisa mengelola kode program yang sudah kita buat, ya, eh, mulai dari modifikasinya, perubahannya, dan lain-lain. Ya, jadi ini bermanfaat kalau kita bekerja sendiri, ya, dan kita perlu mengelola softwarenya atau kode programnya, ya, dan akan lebih bermanfaat lagi ketika kita nanti bekerja dalam sebuah tim atau di dalam project yang skalanya sudah cukup besar atau besar, ya. Jadi Git ini nanti akan bermanfaat. Jadi software Git ini memang tidak terkait secara langsung dengan aktivitas memprogram, tapi dia berkaitan dengan aktivitas mengelola program atau software yang kita buat. Ya, seperti itu. Jadi salah satu pengalaman kita dalam menggunakan Git adalah mengelola workflow. Ya, jadi dalam sebuah departemen atau dalam sebuah tim IT itu ada beberapa eh, programmer, ada beberapa developer, ya. Jadi ada developer mobile-nya, ada developer back-end, ada web developernya, yang masing-masing itu membuat sebuah sistem software, ya. Dan itu mengelolanya itu agar bisa saling terintegrasi itu perlu teknik, ya, perlu cara. Nah, Git ini bisa menjadi salah satu cara kita dalam mengelola software atau program yang skalanya sudah cukup besar dan dikerjakan oleh banyak orang. Nah, nanti kalau kita sudah menginstal Git, ya, plus membuat akun di GitHub, itu nanti di Visual Studio Code kita bisa memanfaatkan fitur di tab Source Control ini, ya. Jadi kita bisa clone repository, ya. Jadi mengambil project dari repository di GitHub untuk kita kerjakan, atau kita membuat project baru untuk kita kelola dengan menggunakan Git dan GitHub. Seperti itu. Ya, jadi manfaatnya seperti itu kurang lebih. Jadi ini bisa kalian install. Kemudian yang kedua setelah Git adalah persiapan bahasa pemrograman yang akan digunakan. Ya, jadi karena kita akan membuat program, membuat software, kita perlu memilih paling tidak satu bahasa pemrograman. Nah, jadi misalkan kita memprogram menggunakan JavaScript, ya, itu ada satu tools yang kemungkinan besar ya akan kita gunakan, ya. Jadi toolsnya ini ada namanya Node.js, ya. Situsnya bisa diakses di nodejs.org ini, ya. Jadi Node.js ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman, jadi dia lebih tepat itu kalau kita sebut sebagai runtime, ya, JavaScript runtime. Jadi fungsi dari Node.js ini adalah menjalankan kode program JavaScript, ya, di luar dari browser. Karena JavaScript itu secara asal itu dia hanya bisa berjalan di dalam browser. Tapi dengan adanya Node.js kita bisa membuat JavaScript itu dia jalan di luar eh, ekosistemnya selama ini, ya. Seperti itu. Jadi dia bisa jalan di konsol, bisa jalan di backend dan lain-lain. Itu eh, kurang lebih gambaran tentang tools Node.js. Ya, apalagi kalau kita sudah bermain menggunakan framework berbasis JavaScript, ya, baik itu framework front-end atau framework back-end, maka penggunaan JavaScript runtime itu termasuk tools yang pasti kita gunakan, ya. Mau itu kita menggunakan Node.js atau menggunakan runtime yang lain. Seperti itu. Jadi ini juga bisa kita install.
kalau misalkan kita ada rencana untuk memprogram menggunakan JavaScript. Kemudian tools yang lain ya itu ada TypeScript ya. Jadi TypeScript ini kaitannya adalah kalau kita nanti membuat kode program atau kita membuat software yang berbasis JavaScript ya. Jadi karena JavaScript itu dia bahasa pemrograman yang dynamic typing ya dan weak typing itu dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di antaranya adalah eh, ini ya dynamic typing dari JavaScript. Ya, jadi itu ya kelebihan bisa dibilang kelebihan juga kekurangan. Sehingga TypeScript ini lahir untuk melengkapi kekurangan dari JavaScript. Ya, jadi sederhananya TypeScript itu adalah JavaScript yang memiliki eh, type. Ya, gitu. Jadi JavaScript kalau ditambah static typing itu akan menjadi TypeScript seperti itu. Bahkan TypeScript ini nanti ketika dia dijalankan, ya itu akan dijalankan sebagai JavaScript biasa. Jadi kita nulisnya itu dengan aturan TypeScript, tapi ketika dijalankan nanti akan menjadi kode program JavaScript biasa. Seperti itu. Jadi TypeScript ini membantu kita dalam menulis kode program, terutama untuk program yang skalanya besar ya. Jadi program yang skalanya besar itu akan lebih mudah dikelola, program berbasis JavaScript, berbasis framework JavaScript ya, framework front end ataupun back end, itu akan lebih mudah kita kelola kalau kita tulis dengan pendekatan TypeScript. Ya, jadi TypeScript ini akan terpakai kalau kita membuat program menggunakan teknologi dan ekosistem dari JavaScript. Seperti itu. Ya, jadi itu untuk JavaScript. Kemudian contoh lain ya, misalkan kita ingin memprogram menggunakan bahasa pemrograman lain, ini saya contohkan ada software namanya Python, ya Python. Nah, ini juga kita bisa gunakan ya. Jadi untuk menjalankan Python itu kita perlu download download software Python-nya. Kalau JavaScript itu bisa jalan di browser, tapi kalau mau menjalankan di luar browser, kita perlu Node.js untuk runtime-nya. Nah, kalau software, kalau untuk bahasa pemrograman Python, itu kita perlu software Python. Ya, ini kita download softwarenya, kita install, baru kita bisa jalankan kode program berbasis Python. Seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir adalah extension. Ya, jadi extension untuk Visual Studio Code. Ya, ini bisa dilihat di marketplace.visualstudio.com garis miring VS Code atau sebenarnya kita bisa cari langsung dari sini ya, dari tabnya VS Code. Ini masuk di tab extension. Nah, nanti kita bisa cari di sini. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, jadi extension itu manfaatnya banyak sekali ya. Yang paling sederhana adalah membantu kita dalam memprogram. Ya, misalkan kita memprogram dalam JavaScript. Ya, itu kita bisa manfaatkan extension yang bisa mensupport atau mendukung kita dalam menulis program JavaScript. Ya, misalkan untuk memeriksa type-nya sudah benar atau belum, memeriksa sintaksnya apakah ada potensi error atau enggak, seperti itu. Atau di Python, ya, misalkan kita coding program Python, ya kita tinggal cari aja di search extension-nya ini, kita cari Python. Dan kita tekan enter, nanti ini akan melakukan pencarian secara online ya, untuk melihat apakah kita sudah menginstal extension Python atau belum. Ya, di sini karena saya menggunakan bahasa Python untuk membuat kode program, maka saya menggunakan extension Python. Ya, ini saya install. Ya, sudah saya install. Tapi kalau belum, nah ini bisa kalian install. Gitu ya. Jadi misalkan kalian nulis kode program apa? Misalkan kalian nulis Java, misalkan, ya kan tinggal search aja. Nanti apakah ada, nah ini ya, ada platform extensionnya, extension untuk Visual Studio Code. Nah, ini bisa kalian install. Nah, jadi extension ini membantu, ya membantu kita dalam menulis kode program. Baik, kurang lebih itu eh, sedikit tentang persiapan sebelum kita mulai menulis kode program pada Visual Studio Code. Ya, jadi sebenarnya kalau sudah selesai menginstal, mau langsung nulis kode programnya itu bisa, ya, tapi akan lebih baik, ya, lebih bagus kalau kita juga melakukan beberapa persiapan tambahan, ya, supaya lebih eh, maksimal lagi untuk aktivitas coding dan programming kita. Seperti itu.
Baik, kemudian sebenarnya ada satu lagi persiapan yang bisa kita lakukan yaitu mengaktifkan Copilot. Ya, Copilot ini adalah AI Coding Assistant, tapi karena pembahasannya bisa cukup panjang, jadi kita cukupkan dulu di sini. Baik, itu aja kurang lebih dari saya. Barangkali kalian memiliki komentar atau pendapat lain tentang persiapan yang harus kita lakukan sebelum mulai menulis kode program di Visual Studio Code, silahkan komentar di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.